Hai guys, balik lagi di channel aku Rinov Kiki. Terima kasih kalian udah klik video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan juga komen di kolom komentar bawah ya. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian biar video ini tuh bermanfaat untuk semuanya. Oke guys, di video kali ini aku mau share ke kalian semua gimana aku untuk mencari hair treatment yang cocok buat rambut mengembangku dan juga rambut keringku. Rambutku itu jenisnya emang ngembang, susah diatur dan juga kering. Makanya aku agak ribet untuk mencari hair treatment yang cocok buat rambutku. Aku tuh sebelumnya itu udah sampai bingung untuk mengatasi rambut keringku, sampai aku tuh memutuskan untuk smoothing rambut karena rambutku tuh emang ngembang banget. Ini tuh udah kelihatan ngembang tapi udah nggak terlalu sih, karena aku mencari-cari cara untuk rambut ngembang tuh nggak kelihatan ngembang banget. Nah, aku nyobain smoothing itu dari tahun 2013 itu awal mula aku smoothing, karena tuh rambutku tuh emang ngembang banget, jadi aku pengen rambutnya tuh rapi dan mudah diatur. Nah, aku tuh pertama kali smoothing itu emang ngerasain rambutnya tuh enak banget, halus dan juga gampang diatur. Jadi jarang banget untuk sisiran karena rambutnya tuh emang halus banget dan cuma pakai jari aja itu dia udah bener-bener rapi. Nah, terus karena capek untuk tiap tahun itu smoothing, karena kalau misalnya smoothing itu kan dia nggak bertahan lama. Aku itu smoothing bertahan sekitar 1 tahun. Nah, setelah itu aku harus smoothing lagi karena rambutku itu kan numbuh lagi. Kalau misalnya smoothing itu emang di bagian bawah smoothingnya itu dia bakalan tetap stay karena dia masih ada obat kimianya. Kalau misalnya rambut tumbuh yang bagian atas ini kan dia emang balik ke rambut aslinya, jadi emang kelihatannya emang nggak rapi seperti awal mula smoothing sih. Karena keseringan untuk melakukan smoothing, aku tuh lama-lama jadi capek dan juga tabunganku itu harus mengkhususkan untuk biaya smoothing itu emang lumayan sih. Jadi aku memutuskan untuk menyehatkan rambutku kembali dengan cara menggunakan hair treatment. Emang sih beberapa produk aku coba-coba untuk menemukan formula yang pas untuk rambutku. Dan akhirnya aku menemukan beberapa produk yang pas untuk rambut kering dan mengembangku. Nanti aku bakalan share ke kalian produk-produk apa yang aku pakai. Dan ini tuh cocok banget buat aku udah pakai ini dari tahun 2020 akhir. Aku akhirnya menemukan produk-produk ini. Nah, tips yang pertama untuk rambut kembang itu kamu harus menggunakan cuttingan layer oval atau layer segi. Ini aku pakai layeran yang segi, jadi dia itu cuttingan layer tapi itu belakangnya panjang, nah bagian depannya itu pendek. Dan kemudian aku tipisin rambut aku yang ngembang ini biar terlihat lebih ringan dan enggak terlalu tebel. Next, setelah kamu memilih cuttingan rambut kamu yang cocok untuk kondisi rambut kamu, jangan terlalu sering untuk mencuci rambut karena kalau jenis rambut yang kering itu dia itu kandungan minyak di rambut itu emang sedikit, jadi jangan terlalu sering untuk mencuci rambut. Kalau aku sih biasanya 2 hari sekali itu baru keramas atau 3 hari sekali baru keramas. Terus kalau keramas kamu harus menggunakan conditioner biar rambut kamu itu terlihat lebih sehat dan juga lebih lembut. Nah, biasanya aku tuh pakai conditioner ada 2 jenis guys. Ada jenis yang conditioner tanpa bilas dan juga conditioner yang bilas. Bedanya itu di bagian apa? Kalau conditioner bilas itu kalau kalian setelah keramas itu menggunakan conditioner itu, jadi didiamkan dulu setelah keramas. Kalian bisa pakai aplikasikan si conditioner itu, terus tunggu sekitar 5-10 menit baru nanti dibilas sampai bersih.
Kalau misalnya pakai conditioner yang tambah bilas, biasanya aku pakai yang Pantene. Nanti aku bakal kasih lihat fotonya, karena yang punya aku ini udah habis dan aku belum beli lagi. Nanti aku kasih fotonya aja biar kalian juga gampang buat cari produknya. Kalau yang conditioner tambah bilas, kalian setelah keramas, kondisi rambut masih setengah basah, nanti baru diaplikasikan si conditioner tambah bilas ini tanpa dibilas. Jadi nggak usah disiram pakai air lagi, itu udah bikin rambut kalian itu mudah diatur dan juga kelihatan lembab. Next, setelah aku pakai conditioner setelah keramas, aku biasanya pakai juga vitamin rambut. Nah, kali ini aku pakai vitamin rambut dari Ellipse. Ini aku pakai yang kemasan botol ini, soalnya kan isinya lebih banyak, jadi itu lebih hemat aja menurutku. Ini aku pakai Ellipse yang smooth and shiny, jadi biar rambutnya kelihatan lebih berkilau. Biasanya kalau aku pakai ini itu setelah keramas bisa pakai 1 atau 2 butir tergantung dari rambut kamu. Kalau rambut aku itu kan emang aslinya tuh tebel, jadi aku bisa pakai sampai 2. Nah, terus kalau aku ada waktu luang, biasanya aku tuh selalu nyempetin buat pakai hair spa atau hair mask. Sekitar seminggu itu bisa 2 kali untuk pakai hair mask ini. Biasanya kalau aku nggak pakai conditioner, aku selingin pakai si hair mask ini. Nah, aku tuh pakai dari Macarizo Hair Energy. Ini tuh kemasannya emang agak gede, tapi tuh hemat banget. Soalnya aku kan selingin buat pakai si Macarizo ini sama pakai conditioner, jadi bisa ganti-gantian. Tapi kalau misalnya kalian pakai Macarizo ini tuh emang bener-bener lembut banget kalau dipakai di rambut, apalagi kalau kalian mau catok rambut itu, jadi rambutnya itu mudah banget diatur dan nggak gampang kusut. Ini aku pakai varian yang olive extract. Nah, kalau aku pakai ini tuh bisa aku diamkan. Jadi stepnya kalau aku habis keramas itu dia setengah kering, baru dipakai ini, baru aku aplikasikan ini Macarizo Hair Energy-nya sekitar 10-15 menit, baru aku bilas. Ini teksturnya itu nggak terlalu kental, dan baunya tuh wangi banget. Biasanya selain aku pakai yang olive, aku juga pernah cobain itu yang varian honey, itu juga wanginya enak banget. Nah, setelah aku pakai semua perawatan rambut aku yang biasanya aku lakuin di rumah, aku kalau mau pergi biasanya aku catok rambut dulu. Nah, kalau aku mau styling rambut itu, aku biasanya juga melindungi rambutku itu dengan hair protector biar dia itu tetap sehat dan juga tetap shiny. Ini biasanya aku pakai hair protector dari Tresemme. Ini aku cari produknya itu di Shopee. Emang agak susah buat cari produk ini tuh karena dia itu dijual cuma di web, dan juga Shopee itu nggak ada yang star seller, maksudnya nggak ada di official store-nya Tresemme. Ini tuh teksturnya cair, ini seperti ini. Nah, sebelum kalian catok rambut, kalian semprotkan hair protector ini dan tunggu sekitar 1-2 menit baru kalian catok rambut kalian, biar rambut itu juga terlindungi. Dia itu menggunakan botol spray, jadi mudah banget untuk diaplikasikan di rambut. Oke guys, semua produk yang aku share kali ini itu aku belinya di Shopee. Nanti aku bakal kasih linknya di deskripsi box, atau kalian juga bisa beli di swalayan atau supermarket terdekat di rumah kalian.
ini tuh emang gampang banget untuk dicari dan didapatkan. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai, dan semoga video kali ini itu bermanfaat untuk kalian semua yang sedang bingung untuk mencari produk khusus untuk rambut kering dan mengembang, perawatan seputar rambut kering dan mengembang. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi biar kalian itu dapat updatean terbaru video aku. See you!